Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Bahas film yang telah lama dirilis yang mungkin telah kamu lewatkan. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Nirja yang direkomendasikan oleh salah satu penikmat film Dr. MV07. Seperti apa kisahnya gengs? Kita langsung aja ya. Namun sebelum itu, jangan lupa seperti biasa akan ada 7 fakta menarik di akhir film yang akan saya bahas. Jangan lupa like and subscribe dan jangan pernah bosan untuk request film favorit kamu. Check it out. September 1986, seorang pria yang tak dikenal sedang memperhatikan aktivitas di Bandara Karachi. Pria tersebut lalu menuju ke sebuah tempat dengan membawa 2 buah tas besar. Scene lalu berpindah di Bombay dan memperlihatkan seorang pramugari cantik bernama Nirja Banot baru saja tiba untuk menghadiri sebuah pesta. Ternyata di sana sudah ada kakak dan kedua orang tuanya. Kedatangan Nirja sangat mereka nantikan. Dan benar saja, ketika ia datang pesta semakin meriah. Ia membuat semua orang bernyanyi dan menari, bahkan kedua orang tuanya. Scene kembali ke Karachi di mana seorang pria tak dikenal tadi kini tiba pada sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah markas organisasi teroris. 2 buah tas besar yang dibawanya ternyata berisi berbagai jenis persenjataan dan bahan peledak. Mereka sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk membajak sebuah pesawat demi membebaskan teman-teman mereka yang ditahan di Cyprus dan Israel. Di Bombay, Nirja dibangunkan oleh ibunya karena ia harus ke bandara. Ibunya sempat membujuknya untuk menjalani karirnya yang cukup sukses sebagai seorang model daripada bekerja sebagai pramugari di mana dirinya selalu khawatir akan keselamatan Nirja. Namun lagi-lagi Nirja mengatakan kalau ia sangat mencintai profesinya sebagai seorang pramugari. Nirja akhirnya bersiap-siap untuk berangkat sembari disuapi oleh ibunya karena ia tak sempat sarapan. Hari itu ia diantar oleh seorang pria bernama Jaidip yang telah lama menyukainya. Setelah mereka pergi, ayah Nirja berkata kalau ia telah melakukan kesalahan dengan menikahkan Nirja dan Nares. Ia seharusnya menikahkan Nirja dengan Jaidip. Di perjalanan mereka terlihat sangat bahagia ketika bersama. Nirja bahkan sempat memperlihatkan fotonya yang terpampang di billboard kepada Jaidip dan itu membuat pria tersebut semakin mengaguminya. Di bandara, Jaidip menahan Nirja untuk bersamanya meski hanya selama 3 menit. Namun rekan-rekan Nirja telah datang untuk menjemputnya. Sebelum pergi, Jaidip memberikannya sebuah kado ulang tahun yang tinggal 2 hari lagi. Namun ia ingin Nirja membukanya di hari tepat di ulang tahunnya. Hari ini adalah hari pertama bagi Nirja sebagai kepala kabin. Ia terlihat sangat ceria dan bersemangat. Kini pesawat sudah siap dan para penumpang akan segera naik. Para pramugari dan pramugara mulai menjalankan tugas mereka untuk melayani para penumpang. Di sana nampak beberapa anak yang akan pergi berlibur ke Frankfurt tanpa pendampingan. Ada juga seorang ibu bersama anaknya bernama Rahul yang sangat mengagumi kecantikan para pramugari, serta para penumpang yang berasal dari Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya. Hari ini 5 September pukul 4 dini hari, pesawat Pan Am atau Pan American World Airways akan bersiap-siap dari Bandara Internasional Sahar Mumbai menuju Bandara Internasional Jinnah di Karachi, kemudian akan menuju Frankfurt dan berakhir di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Saat pesawat mulai mengudara, rekan Nirja sangat penasaran dengan kado yang diberikan Jaidip. Ia pun meminta Nirja untuk segera membuka dan melihat isi kado tersebut. Namun Nirja bersikeras ingin membuka kado tersebut tepat di hari ulang tahun sesuai permintaan Jaidip. Namun karena temannya setengah memaksa, akhirnya Nirja berjanji untuk segera membukanya hari itu juga. Temannya pun mengatakan kalau Nirja telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan Nares, mantan suaminya. Seketika Nirja teringat kembali bagaimana ketika Nares bersikap kasar kepadanya. Semua yang ia lakukan selalu salah di mata mantan suaminya itu. Namun ayahnya selalu mengatakan 3 hal yang harus selalu diingatnya. Yang pertama, ia harus menjadi orang yang tabah, karena dengan tabah setiap permasalahan pasti akan selesai. Kedua, jangan pernah berbuat salah dan mentolerir hal yang salah. Serta yang ketiga, ia harus menjadi seorang wanita yang pemberani. Pesawat Pan Am akhirnya tiba di Bandara Karachi. Di tempat yang tak jauh dari situ, sekelompok teroris mencoba memasuki landasan dengan berpura-pura mengantarkan seorang diplomat Libya. Nirja lalu mengarahkan penumpang tujuan Frankfurt dan New York untuk tetap di tempat dan mengucapkan terima kasih untuk para penumpang yang akan turun di Bandara Karachi. Ketika penumpang mulai turun, seorang teknisi bernama Imran Ali lalu memasuki pesawat untuk melakukan pengecekan. Belum lagi ia turun, tiba-tiba sekelompok teroris pun tiba dan segera menembaki orang-orang yang berada di luar pesawat. Kekacauan itu terdengar hingga di dalam pesawat.
Menyadari penyerangan tersebut, para pramugari yang berada di dekat pintu segera menutup pintu dengan panik. Namun para teroris sudah mencegat mereka lebih dulu. Melihat itu, Imran segera berinisiatif untuk berpura-pura menjadi salah satu penumpang. 4 orang teroris kini sudah berada di dalam dan dengan cepat menguasai pesawat. Melihat itu, Nirja segera menghubungi ruang kokpit, lalu membisikkan kalau telah terjadi pembajakan. Sayangnya salah satu pembajak bernama Halil segera mengetahui tindakannya dan memaksanya untuk ke ruang kokpit. Sementara di ruang kokpit, para pilot saling berdebat dan kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus tetap bersama penumpang atau bertindak sesuai protokol, yaitu menyalakan mesin dan keluar dari pesawat. Saat Halil berhasil membuka pintu kokpit, ternyata para pilot telah melarikan diri. Halil memberondong mereka dengan senjata, namun tak berhasil menembak satu orang pun. Di rumah, Ibunda Nirja terlihat begitu gelisah. Nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak perempuannya. Nirja lalu didorong dan ditodong dengan pistol. Seluruh penumpang lalu disatukan ke bagian tengah pesawat agar lebih mudah dikontrol. Mereka lalu menyuruh para penumpang untuk mengangkat tangan. Imran yang adalah salah satu teknisi radio yang telah berbaur dengan penumpang, lalu segera melepas seragamnya. Nirja lalu meminta para penumpang untuk menurunkan tangan. Tindakan Nirja itu tentu saja membuat salah satu pembajak bernama Zaid marah besar. Tapi Nirja mengatakan itu akan membuat penumpang lebih tenang, dan jika penumpang tenang maka akan lebih mudah untuk diajak kerjasama. Di gedung bandara, para petugas yang sudah mendapatkan berita pembajakan tersebut segera mensterilkan bandara dan dengan segera meneruskan informasi kepada petugas yang berwenang. Di dalam pesawat terlihat penumpang bernama Rahul mencoba menenangkan para pembajak agar tak menyakiti Nirja, namun ia malah dibentak dan dipukuli. Halil lalu mengatakan kalau mereka sebaiknya membunuh semua penumpang agar teman-teman mereka yang ditahan di Cyprus bisa segera dilepaskan. Tetapi Zaid memiliki ide yang lain. Ia justru berpikir jika penumpang harus tetap hidup agar pilot bisa kembali. Beberapa menit kemudian, 2 orang petugas bandara mendekati pesawat untuk bernegosiasi. Para pembajak lalu menyuruh semua penumpang untuk menutup jendela pesawat. Kemudian mereka meminta Nirja untuk mencari seorang teknisi radio di antara para penumpang agar mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan petugas ATC. Tetapi ketika Imran hendak mengajukan diri, Nirja malah memberinya kode untuk tetap diam. Zaid terlihat sangat kesal karena mereka tak menemukan satu orang teknisi radio. Tiba-tiba ia mendorong salah satu penumpang bernama Rahul bersama Nirja ke depan pintu pesawat dan menodongkan senjata. Mereka lalu membuka pintu pesawat dan meminta agar pilot segera didatangkan dalam 30 menit ke depan, karena jika tidak mereka akan membunuh salah satu penumpang. Di kantor berita Mumbai, di mana ayah Nirja bekerja, ia pun mendapat berita di mana pesawat Nirja dibajak. Di gedung bandara terlihat 2 orang pimpinan sedang bernegosiasi. Pimpinan petugas bandara meminta agar maskapai PNM dapat menyediakan pilot sesuai permintaan para pembajak. Namun pihak maskapai tidak bisa mengutus satu pilot pun, karena itu akan mengancam nyawa mereka dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah menunggu beberapa saat, para petugas bandara pun datang untuk bernegosiasi lagi. Mereka mengatakan kalau mereka sedang berusaha untuk mendatangkan pilot. Namun para pembajak sepertinya kehabisan kesabaran mereka dan langsung menembak Rahul serta mendorongnya keluar pesawat. Nirja yang melihat Rahul meninggal di hadapannya seketika menjadi syok, tak terkecuali ibunda Rahul. Di dalam toilet, Nirja ketakutan. Halil yang menggedor pintu toilet membuatnya teringat pada Nares yang memarahinya karena selalu mengadu pada ayahnya. Ia pun teringat kembali pada pesan ayahnya, di mana ia harus selalu menjadi seorang wanita yang pemberani. Nirja menguatkan hatinya dan membuka pintu toilet. Ia pun dengan tenang berinisiatif untuk memberikan minuman kepada para penumpang. Awalnya Zaid tidak mengizinkan, namun untuk kedua kali Nirja berhasil membujuknya. Zaid pun akhirnya membiarkan Nirja dan rekan-rekan lainnya untuk memberi minum kepada semua penumpang. Di gedung bandara, berdasarkan foto para pembajak yang telah mereka dapatkan, para petugas telah mengetahui kalau para pembajak berasal dari salah satu organisasi teroris dan mengetahui misi mereka untuk menyelamatkan rekan mereka yang ditahan di Cyprus. Namun untuk tiba di lokasi, pasukan khusus memerlukan 2 hingga 3 jam lagi. Para pembajak yang mulai gelisah lalu membuat rencana untuk mencari penumpang Amerika menjadi target mereka selanjutnya. Mereka pun menyuruh para pramugari untuk mengumpulkan semua paspor penumpang. Nirja yang sempat mendengar rencana mereka lalu membisikkan kepada rekan-rekannya untuk mengamankan penumpang yang memiliki paspor Amerika. Para pramugari yang mendapati paspor Amerika langsung segera menyembunyikannya. Di rumahnya, kedua kakak dan ibunda Nirja mencoba menenangkan diri dan berharap Nirja akan baik-baik saja. Ibunya bahkan bersiap-siap ke pasar untuk membeli sari kuning untuk kado ulang tahun Nirja pada 7 September nanti.
Para pembajak berkali-kali memeriksa paspor yang telah dikumpulkan. Namun sejak tadi mereka tak mendapati paspor Amerika satupun. Karena curiga, mereka pun segera menggeledahnya kalau ia menyembunyikan paspor tersebut. Karena tak berhasil mendapatkan paspor Amerika, mereka akhirnya beralih mencari penumpang berpaspor Inggris. Mereka lalu menemukan seorang pria bernama Ronnie Heston dan menjadikan target berikutnya. Khalil yang sudah tak sabar ingin segera membunuh Ronnie, namun ia ditenangkan kembali oleh Zaid. Para petugas pun datang kembali untuk mengatakan kalau mereka sedang berusaha mendatangkan pilot. Mereka pun mengatakan kalau ada seorang teknisi radio di dalam pesawat bernama Imran Ali yang bisa membantu para pembajak untuk berkomunikasi dengan mereka. Para pembajak memukulinya dengan geram karena tak mengaku sebagai teknisi radio sejak awal. Mereka lalu menyeretnya untuk masuk ke dalam ruang kokpit dan segera meminta pilot untuk datang. Namun para petugas lalu meminta agar mereka membebaskan anak-anak dan para wanita. Para pembajak tetap tak bersedia. Di antara kursi penumpang, Khalil mendapati seragam Imran. Kini ia tahu kalau sejak awal Imran sudah bersekongkol dengan Nirja. Khalil yang sangat marah lalu ingin membuat Nirja ketakutan. Ia pun lalu menyuruh Nirja untuk bernyanyi sembari menodongkan pistol ke arah anak-anak. Nirja kembali mengenang kenangan masa kecil bersama keluarganya. Di rumah, ibunya sudah menyiapkan sari kuning untuknya sebagai kado ulang tahun. Nirja tiba-tiba tersadar dari lamunannya ketika seorang anak memintanya untuk menemani ke toilet. Melihat itu, Khalil marah dan tak mengizinkan. Tapi Mansur mencoba membujuk Khalil agar tidak terlalu keras karena mereka hanya anak-anak. Melihat sikap Mansur yang terlalu lembek, Khalil pun marah dan memukulinya. Saat itu Zaid pun datang dan meminta Khalil untuk mengontrol sikapnya yang terlalu pemarah. Melihat Zaid selalu membela Mansur, Khalil pun menjadi emosi. Khalil yang masih emosi lalu segera ke atas menuju ruang kokpit. Di sana ia terlihat tak sabar dan segera menembak Imran. Ia lalu mengancam para petugas kalau ia akan membunuh lagi jika pilot masih juga belum datang. Ia lalu memberitahu Nirja kalau ia baru saja menembak Imran. Nirja terdiam dan mencoba menenangkan anak-anak. Ia lalu teringat momen di mana ia sedang makan bersama Nares dan kedua orang tuanya. Momen dikala ia akhirnya berani mengungkapkan masalah rumah tangga yang selama ini disembunyikannya yang disebabkan oleh sikap Nares yang buruk dan kasar. Momen tersebut membuatnya tersadar kalau ia harus berani melakukan sesuatu. Ia lalu bangkit dan berniat untuk memberikan makanan pada para penumpang. Khalil yang melihat itu pun akhirnya mengizinkan. Nirja lalu mengajak rekan-rekannya untuk membantu memberikan makanan pada semua penumpang. Tak lupa ia memberikan buku petunjuk kepada seorang penumpang yang duduk di dekat pintu darurat dan akan memberikan aba-aba jika pintu darurat harus segera dibuka. Nirja terduduk lemas ketika tiba-tiba ia teringat pada kado yang diberikan Zaidib. Ia lalu membuka kado tersebut dan ternyata ada sebuah surat dengan kata-kata yang sangat manis. Zaidib mengatakan kalau ia sudah menulis ulang surat tersebut sebanyak 15 kali. Namun baru kali ini ia memberanikan diri menyerahkan kepada Nirja. Zaidib juga mengajaknya untuk segera menikah. Tak lupa Nirja juga membuka sebuah bungkusan kecil berisi biskuit coklat kesukaannya. Tiba-tiba lampu pesawat mati karena kehabisan bahan bakar. Namun para teroris mengira kalau itu adalah ulah pasukan khusus yang akan menyerang mereka. Para pembajak kebingungan dan Nirja mencoba meyakinkan mereka kalau pesawat hanya kehabisan bahan bakar. Karena panik, para pembajak pun segera menembak para penumpang dengan membabi buta. Keadaan seketika menjadi kacau. Bahkan ada beberapa penumpang yang nekat melawan mereka, namun akhirnya harus tertembak. Dalam kekacauan tersebut, Nirja lalu mencoba membuka pintu pesawat dengan cepat dan meminta penumpang untuk segera turun. Penumpang lain pun segera membuka pintu darurat dan segera keluar. Di dalam pesawat, Zaid dan Khalil berkelahi karena Khalil ingin meledakkan granat. Kala itu Nirja sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya dan segera keluar. Namun ia memilih untuk kembali ke dalam pesawat karena masih ada penumpang yang harus ia selamatkan. Nirja mencari 3 orang anak yang masih terjebak. Di antara ledakan granat, ia akhirnya berhasil mengarahkan anak-anak hingga mendekati pintu. Namun saat akan keluar, Khalil mengarahkan tembakan ke arah mereka. Melihat itu, Nirja akhirnya nekat menjadikan dirinya sebagai tameng agar anak-anak tersebut selamat. Masih dengan keadaan yang parah, Nirja menyuruh mereka untuk segera pergi. Pasukan khusus kini sudah berhasil masuk ke dalam pesawat dan Nirja berhasil meluncur keluar. Nirja segera dibawa ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan. Ia pun sempat memberikan miniatur pesawat milik seorang anak dan tak lupa menitipkan pesan untuk ibunya.
Di Mumbai, Jaideep terlihat menangis sembari menatap poster Nirja. 7 September 1986, tepat di hari ulang tahun Nirja, ibunya terlihat sangat berduka, begitupun kakak dan ayahnya. Hari itu mereka akan berangkat ke Bombay untuk menjemput jenazah Nirja. Dalam kesedihan yang mendalam, ibunya tak lupa memberikan kado berupa sari berwarna kuning di atas jenazah Nirja. 7 September setahun kemudian, di suatu acara penyerahan penghargaan kepada sosok Nirja yang heroik, hadir pula seluruh keluarga dan para penumpang yang masih selamat. Di sana ibunya pun berpidato dan mengatakan kalau ia masih tak percaya kalau anaknya yang ceria dan periang telah tiada tepat di hari ulang tahunnya. Ia pun tak pernah menyangka Nirja yang seorang perempuan ternyata memiliki jiwa yang sangat berani. Padahal sama seperti ibu-ibu yang lain, ia selalu berpesan kepada anaknya untuk selalu mengedepankan keselamatan dirinya di saat keadaan genting. Melalui seorang anak, Nirja berpesan kepada ibunya untuk tidak menangis saat ia telah tiada. Rekan-rekannya pun memberinya penghormatan untuk terakhir kalinya. Dari kejadian tersebut, dari 379 penumpang dan awak pesawat, 359 berhasil selamat. 4 teroris diadili di Pakistan dan dipenjara seumur hidup. Nirja mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya penghargaan kemanusiaan tertinggi Ashok Chakra dari pemerintah India karena kesetiaannya pada penumpang. Ada juga penghargaan kemanusiaan Tamga-e-Insaniat dari pemerintah Pakistan. Kemudian penghargaan pahlawan dari Yayasan Keselamatan Penerbangan serta penghargaan keberanian Special Justice for Crimes dari pemerintah Amerika. Berikut beberapa foto asli Nirja Banot. Berikut fakta menarik tentang film Nirja. Nirja Banot bukan seorang gadis lagi. Ia pernah menikah, namun kandas karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mantan suaminya. Namun hal tersebut tak menjadikannya pribadi yang pemurung. Ia tetap ceria dan periang. Selain cantik, Nirja adalah sosok yang pemberani. Ia mempertaruhkan nyawa untuk ratusan penumpang. Ia menjadi orang yang paling terakhir yang berada di dalam pesawat. Saat berhasil keluar, Nirja sebenarnya masih bisa diselamatkan. Namun setelah dibawa ke ambulans, ia tewas karena telat mendapat pertolongan medis. Sebanyak 22 orang tewas dalam aksi pembajakan tersebut. Saat pembuatan film ini, produser film mengusulkan Kangna Ranaut atau Katrina Kaif sebagai pemeran Nirja. Namun sutradara menolak dan memilih Sonam Kapoor. Selama 9 tahun berkarir di Bollywood, inilah peran terbaik Sonam Kapoor dan digadang-gadang akan banyak mendapat penghargaan dan award di Bollywood. Aamir Khan dan Hrithik Roshan memuji film ini. Faktanya saat kejadian pembajakan pesawat Pan Am, Sonam Kapoor kala itu baru berusia 1 tahun. Ibu kandung Nirja Banot, yakni Rama Banot, bertemu Sonam Kapoor yang berperan sebagai Nirja sebelum film ini terselesaikan. Dan ia berkata kalau Nirja anaknya jauh lebih cantik. Ia meninggal pada Desember 2015 sebelum film ini dirilis. Nupur Abrol, salah satu pramugari yang selamat di pesawat naas tersebut, menulis di akun medsosnya kalau pembuatan film Nirja tidak sesuai kenyataan dan mengutamakan sosok Nirja sebagai satu-satunya pahlawan. Menurutnya, teman lainnya seperti Messi, Sanshan, Astrid, dan Sherin adalah pahlawan sesungguhnya. Pesawat yang ditampilkan dalam film adalah versi terbaru Boeing 747, bukan pesawat asli Boeing 747-121. Pesawat asli ternyata telah diperbaiki dan kembali mengudara dengan nama baru, yakni Clipper New Horizon. Fakta menarik terakhir adalah tentang seorang anak lelaki yang sempat diselamatkan oleh Nirja. Saat ini ia justru menjadi seorang pilot. Anak tersebut mengatakan kalau Nirja Banot menjadi seorang pahlawan yang menginspirasinya. Namun film ini ternyata dilarang tayang di Pakistan. Demikian 7 fakta menarik tentang film ini. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.